Sudah 10 tahun tapi ternyata luka itu masih ada. Peko bener-bener deh, sial banget ya, kasihan loh. Hai, selamat datang di Paddock Talk Mbak MotoGP. Lucy Wuryono hadir untuk memberikan review untuk sprint Austrian GP 2025. Tapi kita mulai dulu episode hari ini dengan News Flash. Musim 2025 ini tinggal 10 seri lagi. Berarti kalau Austria ini udah nggak dihitung, sisa 9 lagi. Berasa cepat banget ya. Nah, tapi ada beberapa update yang bisa aku share sama kalian. Yang pertama adalah adanya update dari ECU, Engine Control Unit, Magneti Marelli, yang terakhir diupdate itu tahun 2023. Dan tahun 2025 ini ada update tambahan berupa Stability Control. Jadi Stability Control ini gunanya adalah untuk semacam melengkapi traction control yang udah ada. Intinya adalah dibuat untuk keselamatan para rider sendiri. Dan sebetulnya kalau kita ngomongin tentang stability control, gimana reaksinya para rider? Banyak yang sebetulnya kurang suka. Jadi rider di grid MotoGP itu banyak yang bilang bahwa ini kebanyakan elektronik banget sih. Dan bahkan Pedro Acosta bilang waktu di hari Kamis, kalau memang kita tahun 2027 akan menghilangkan yang namanya ride height device segala macam, ngapain ditambah-tambah lagi elektronik seperti ini? Jadi apa gunanya? Marc Marquez malah dengan tegas dia bilang bahwa dengan banyaknya elektronik ini seperti mengambil skill dari rider itu sendiri. Jadi akhirnya apa-apa dikerjain sama motornya. Memang banyak banget yang setuju dengan pendapat Acosta, pendapatnya Marc Marquez juga, dan bahkan Casey Stoner yang hadir di Austrian GP juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang sebetulnya ini tuh kayak bukan pertempuran, bukan battle antar ridernya, tapi justru ini adalah persaingan antar engineer-nya. Iya juga sih ya. Dan sebetulnya kalau kita ngomongin stability control, banyak banget rider yang belum pakai ternyata. Jadi Pecco Bagnaia belum pakai, terus udah gitu Pedro Acosta juga belum pakai. Jadi memang belum rata dipakai sama semuanya. Meskipun katanya ini bisa membantu KTM untuk bisa perform dengan lebih baik lagi, jadi menjaga tingkat keausan ban terutama bagian belakang yang selama ini menjadi masalah besar untuk KTM. Itu tadi tentang upgrade ECU 2025. Kemudian ada informasi lagi tentang Maverick Viñales yang sebetulnya sudah bisa turun di Austrian GP, tapi setelah menjalankan sesi di hari Jumat, hari Sabtu juga di free practice 2, assessment lagi, qualifying juga assessment lagi, dan akhirnya diputuskan Maverick Viñales mundur total dari Austrian GP. Memang sebetulnya Viñales butuh waktu 2-3 bulan untuk bisa full recovery, karena dia kan sempat operasi tuh, dislokasi bahu, ada fracture juga, sempat operasi sebulan yang lalu. Dan sebetulnya memang belum bisa 100% pulih. Bahkan yang gue dengar 100% pulih itu malah baru bisa tahun depan. Karena memang bahu ini isu yang sensitif banget gitu ya. Kalau collarbone fracture itu masih cepat untuk recovery-nya. Tapi kalau bahu itu katanya membutuhkan waktu yang lama. Jadi kemungkinan besar dia udah pasti sih, bukan kemungkinan besar, dia akan absen di Balaton Park dan juga mungkin di race-race setelah Balaton Park, dan optimisnya dia baru bisa akan kembali di Misano. Sedikit informasi dari Bursa Transfer Rider 2026, Luca Marini katanya sudah mencapai kesepakatan dengan Honda meskipun belum ada official statement. Luca Marini akan bersama Honda di tahun 2026. Dan yang terdengar kabar juga adalah Diogo Moreira yang sepertinya akan segera berlabuh ke LCR Honda untuk menggantikan posisinya Somkia Chantra yang ngomong-ngomong masih absen juga di Red Bull Ring kali ini dan tidak ada penggantinya. Nanti Alexis Spargaro baru akan menggantikan Somkia Chantra di seri Balaton Park. Ada juga sedikit tweak, sedikit modifikasi dalam hal waktu untuk bersiap-siap di grid. Jadi kalau di grid itu sprint biasanya 15 menit, kali ini ditambahkan 5 menit. Jadi mulai dari seri Austrian GP ini, waktu untuk di grid akan ditambahkan menjadi 20 menit, bukan lagi 15 menit. Sebelum kita masuk ke analisa untuk sprint di Austrian GP 2025, aku mau bilang selamat dulu untuk Veda Ega Pratama. Kemarin itu fight-nya keren banget, tapi memang kemarin race 1 sempat di red flag gara-gara hujan. Dan kemarin itu memang ketat banget persaingan antara Uriarte dan juga Veda. Dan Uriarte melakukan serangan di corner terakhir karena itu udah,
gue udah ngarepin Veda pasti menang dong gitu ya. Tapi Uriarte bagus banget juga kemarin dan akhirnya Veda harus puas di P2. Tapi nggak apa-apa, masih ada race 2 hari ini jam 13.45 dan mudah-mudahan Veda bisa menang di race kedua. Dan ada Kiandra Ramadipa, dia juga bisa ada di P4 melakukan serangan terakhir dan akhirnya memperbaiki posisinya dan finish di P4. Sekarang kita langsung masuk ke analisa sprint Austrian GP 2025. Aku ingetin ya guys, jadi Red Bull Ring ini adalah satu dari 4 sirkuit di mana Marc Marquez belum pernah menang. Podium pernah tapi dia belum pernah menang. Jadi Red Bull Ring, Portimao, Balaton Park sama Mandalika. Marc Marquez ini belum pernah menang di keempat sirkuit yang ada di kalender 2025. Nah tadi malam udah menang tapi hitungannya belum menang secara sah karena kemarin itu sprint. Sprint itu nggak masuk hitungan kalau kata Dorna. Jadi yang paling krusial itu sebetulnya adalah race di hari Minggu. Kalau dia menang Grand Prix artinya dia sudah bisa menaklukkan Red Bull Ring. Apalagi ya, oh ya di sini Pecco Bagnaia kelihatan juga sangat baik dari hari Jumat performanya, dari free practice 1, practice, qualifying juga hasilnya bagus. Karena dia di sini bisa pakai brake disc yang lebih besar sama seperti yang dia pakai di Aragon. Jadi dia pakai brake disc yang 355 mm, terus dia juga pakai casing untuk ban belakang yang heat resistant. Katanya dua hal ini bisa membantu Pecco Bagnaia untuk bisa melakukan pengereman dengan lebih dalam lagi. Jadi front and feel-nya juga lebih dapat. Tapi memang sebetulnya terlalu dini kalau kita bilang ini adalah solusi yang dicari Pecco selama ini. Karena memang ya Pecco ini masalah front and feel-nya bisa selesai hanya dengan menggunakan brake disc yang besar 355 mm. Tapi sebetulnya kan ini nggak bisa dipakai di semua sirkuit. Makanya harus dilihat nanti mungkin di Balaton Park seperti apa dan di sirkuit-sirkuit lain di mana brake disc yang besar ini tidak bisa digunakan. Dan Pecco Bagnaia juga bilang ya pokoknya sekarang targetnya lagi-lagi bukan Marc Marquez karena udah nggak mungkin ngejar Marc Marquez lagi. Tapi paling tidak sekarang yang dia harus kejar posisinya adalah Alex Marquez. Ini adalah hasil qualifying-nya. Marc Marquez sayangnya sempat crash di sesi qualifying. Tapi memang dia mengaku ya bahwa ya ini ada sedikit kesalahan lah gitu yang gue lakukan. Akhirnya mengubah strateginya dia. Dan ini hasil lengkapnya mengejutkan karena Marco Bezzecchi yang ini spektakuler banget sih. Karena sirkuit Red Bull Ring ini adalah sirkuit yang stop and go yang sebetulnya kurang cocok dengan karakteristik Aprilia RSGP yang lebih pas sama sirkuit yang fast flowing. Makanya Bezzecchi kerepotan sebetulnya dari hari Jumat. Martin pun juga sama. Yang paling lumayan dari semua line up Aprilia justru cuma Raul Fernandez karena dia langsung bisa tembus masuk ke Q2. Nah tapi yang jadi hal yang menarik adalah Bezzecchi harus lewat Q1 dulu. Dia tercepat loh di Q1. Kemudian dia bisa pole position di Red Bull Ring. Ini gue lumayan kaget sih gitu karena apa nih yang dikerjain sama Aprilia overnight. Dan belakangan Bezzecchi tuh bilang katanya malam sebelumnya sebelum qualifying hari Jumat malam itu Valentino Rossi katanya datang ke boxnya Aprilia dan memberikan beberapa saran gitu ya, memberikan tips dan akhirnya bisa improve. Makanya di hari Sabtunya dia langsung bagus banget, langsung berbalik keadaannya untuk Marco Bezzecchi khususnya. Ini adalah pole pertama Marco Bezzecchi dengan Aprilia. Jadi terakhir kali Marco Bezzecchi ini pole kalau nggak salah di Indian GP tahun 2023. Di P2-nya ada Alex Marquez, P3-nya ada Pecco Bagnaia, lumayan kan? Di P3 loh, front row. Marc Marquez ada di P4, P5-nya Enea Bastianini, 6 Fermin Aldeguer, 7 Pedro Acosta, 8 Franco Morbidelli, 9 Raul Fernandez, 10 Joan Mir, 11 Brad Binder, dan Johan Zarco ada di P12. Sementara Yamaha sedih banget guys, jadi Yamaha itu di belakang semua. Fabio Quartararo 16, Alex Rins 17, Miguel Oliveira 18, Jack Miller 20. Jadi ini memang track yang sangat low grip. Jadi kan gue udah pernah bilang ya di episode waktu kita ngebahas tentang reviewnya Honda sama Yamaha. Jadi Yamaha M1 ini masih amat sangat tergantung pada grip. Dan inilah yang kejadian di Red Bull Ring. Di mana gripnya sangat rendah. Jadi nggak bisa sama sekali kenceng di sini motornya. Dan sempat bermasalah juga dengan ride height device. Pokoknya kemarin itu berantakan banget karena Fabio Quartararo waktu hari Jumat sempat crash juga. Ya gara-gara itu, gara-gara ride height device-nya. Langsung ngomongin sprintnya ya. Jadi kalau di sprint gue gagal fokus. Jujur gue malah salah fokusnya ngeliatin Pecco Bagnaia sama Fermin Aldeguer. Karena jadi mereka itu berada di bagian kanan dari track. Jadi Pecco Bagnaia di P3, Fermin Aldeguer di P6. Dua-duanya itu bagian ban belakangnya itu wheel spin. Kemudian mereka tuh langsung
miring terus mundur gitu kan. Jadi emang startnya jelek banget. Nah itulah yang akhirnya membuat Pecco Bagnaia kehilangan momentum pada saat start. Karena kebayang gak sih kalau ban belakang gak punya grip, ya udah pasti startnya akan jelek banget. Dia mundur turun sampai 11 atau 13 posisi. Nah sementara Fermin Aldeguer yang kurang lebih mengalami hal yang sama, dia bisa melakukan recovery yang lebih baik daripada Pecco Bagnaia. Kemarin Pecco itu sial sesial-sialnya. Dan gue akan ceritain kenapa sebetulnya Pecco mengalami masalah yang sangat krusial. Jadi dia bilang, kemarin dia juga udah berhati-hati nih. Dia bilang, gue gak mau salah ngomong, jadi gue harus menunggu keterangan dari Michelin dulu. Karena sebetulnya ini pernah kejadian. Kejadiannya apa? Gue akan share buat teman-teman yang ada di membershipnya Pedok Talk. Kenapa di situ? Karena kalau di sini nanti pada ngomongnya gitu, alasan doang apa segala macam. Tapi sebetulnya ini ada penjelasan yang lebih detail lagi. Tapi akan gue share khusus buat members aja. Karena kalau udah jadi members berarti emang pengen tahu yang lebih detail kan. Tapi kalau nggak apa-apa. Yang di sini pun juga sebetulnya udah bisa memberikan gambaran apa yang dialami sama Pecco Bagnaia. Jadi intinya Pecco bilang dari sejak warm up lap dia udah merasakan ada hal yang nggak beres sama ban belakangnya. Nah pas kejadian setelah dia start, kemudian di 3 lap pertama nih dia udah ngerasain bahwa ban belakangnya habis. Makanya kalau kalian lihat nih video yang ini, di sini Pecco Bagnaia udah kesulitan, kemudian masuk ke tikungan 1, dia itu udah nggak ada brake-nya. Jadi dia ngerasa gue nggak bisa ngerem. Makanya akhirnya dia masuk ke jalur long lap penalty. Kemudian karena dia bilang karena ban belakangnya ini benar-benar udah habis setelah 3 lap pertama. Dia ngerasa bagian depannya itu jadi kayak benar-benar shaking terus sampai handlebarnya kalau kalian lihat itu bukan mengada-ada, bukan alasan, tapi emang nggak bisa dikendalikan akhirnya. Dan Pecco memutuskan untuk retire dan tidak bisa menyelesaikan sprint. Satu rider lagi yang sebetulnya performanya bisa dibilang cukup baik sepanjang Austrian GP sejauh ini mulai dari sesi hari Jumat, Raul Fernandez juga mengalami masalah teknis dan dia juga tidak bisa menyelesaikan sprint. Dan yang menang sprint kali ini adalah tentunya sesuai dengan prediksi BMKG. Marc Marquez kembali menang sprint. Jadi kalau kemarin tuh kalian nonton live analysis gue di TikTok dan di YouTube, kita kan sama-sama bisa lihat ya gitu lap time-nya gimana. Jadi dia itu memang sebenarnya nungguin Alex aja. Bahkan waktu di mobil menuju ke podium untuk sprint, dia juga bilang ya emang ini godain Alex aja gitu kan. Bikin dia menderita lebih lama aja gitu sebenarnya. Tapi karena race pace-nya Marc itu bagus banget. Dan Alex itu juga dia tahu dan dia sadar bahwa gue nggak mau ngejar Marc karena Marc itu udah terlalu jauh buat dikejar. Jadi yang paling penting adalah gue bisa finish di depan Pecco Bagnaia. Karena sama-sama nih Alex dan juga Pecco targetnya adalah untuk mengalahkan satu sama lain. Karena Marc udah nggak dikejar sama mereka berdua. Ini adalah kemenangan Marc Marquez yang ke-12 kalinya di sprint. Luar biasa banget. Dan total kemenangan untuk musim ini untuk Marc Marquez termasuk Grand Prix itu adalah 20 kali kemenangan. Jadi kalau prediksi hari ini mau langsung sekarang apa ntar? Ntar aja ya kalau gitu ya. Kita tahan dulu. Tapi yang paling bisa dilihat di sini adalah memang Marc Marquez tidak terkejar dan gue memang udah memprediksi ini dari episode yang kemarin sih, karena kan gue bilang ya kalau tahun 2024 aja dia pakai GP23, dia tuh bisa recovery dengan luar biasa dari P13 finish di P4, apalagi dia pakai GP25, yang mana GP25 ini dia tuh sangat klop, dia cocok banget dengan GP25. Nah ini sebetulnya ada informasi yang menarik nih, kenapa dia bisa lebih unggul dari Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia yang sama-sama pakai GP25. Sebetulnya bukan cuma sama mereka berdua, tapi sama semua rider. Nah ini katanya Casey Stoner. Tapi nanti ya, bentar. Kita lihat dulu podiumnya. Ini adalah podium sprint Austrian GP 2025. Marc Marquez di P1. P2-nya adalah Alex Marquez. Kembali Marquez bersaudara menguasai podium sprint. Dan juga di P3-nya ada Pedro Acosta. Kali ini KTM tampil cukup lumayan, terutama gara-gara mereka punya aero upgrade yang baru. Jadi ini udah dites sejak di Aragon kemarin. Dan Pedro Acosta emang udah rewel minta dipakai sesegera mungkin dan akhirnya dipakai di sini. Jadi aero upgrade yang mereka lakukan ini di bagian atas, jadi bentuknya tuh katanya agak mirip-mirip sama Ducati dan ini membantu mereka untuk melakukan cornering dengan lebih baik. Dan sebetulnya kemarin itu ada beberapa kesalahan yang dilakukan sama Pedro Acosta baik di sprint dan juga di qualifying. Karena di qualifying itu dia sempat miss breaking points-nya. Jadi itu adalah kuncinya KTM RC16. Kalau menurut Maverick Viñales memang RC16 ini harus dikendarai dengan cara yang lebih smooth. Jadi nggak bisa lagi agresif. Dan
harus precise. Jadi kalau lo udah punya patokan breaking points di mana, ya udah di situ aja, jangan ganti-ganti. Karena sebetulnya Acosta juga bilang RC16 ini memberikan ruang kesalahan yang sangat sedikit dibandingkan dengan motor-motor pabrikan lain. Jadi harus tepat. Kalau nggak tepat, salah, udah langsung kerepotan. Ini adalah klasemen sementara setelah sprint Austrian GP 2025. Marc Marquez memimpin dengan sangat nyaman dengan raihan 393 poin, selisihnya 123 poin dengan Alex Marquez. Pecco Bagnaia masih ada di P3 dengan 213 poin. Selisihnya sama Alex, kalau dia emang beneran pengen ngejar Alex, ini juga gak gampang guys, karena 180 poin selisihnya dengan Alex Marquez. Nah, sekarang kita akan masuk ke prediksi, sekaligus gue mau spill apa yang dikatakan Casey Stoner tentang Marc Marquez. Baiklah Pedok Crew, jadi gini, gue akan cerita apa yang di-spill Casey Stoner tentang Marc Marquez. Jadi dia bilang kayaknya gue pun kalau misalnya sekarang nih gue masih race, gue gak akan bisa sih ngalahin Marc Marquez. Karena dia melihat Marc Marquez ini adalah sosok yang benar-benar luar biasa. Dan yang gue suka, kalimat dari Casey Stoner adalah dia bilang gini, langsung gue terjemahin aja ya. Jadi dia bilang, memang kerja keras itu bisa mengalahkan bakat. Tapi ketika bakat memutuskan untuk bekerja keras, itulah Marc Marquez. Jadi memang Marc Marquez ini paket komplit gitu kalau katanya Casey Stoner. Dia itu punya pengalaman yang luar biasa, jam terbang yang sangat tinggi. Dari zaman MotoGP itu belum penuh dengan electronics, bahkan sampai sekarang. Dan dia melakukan adaptasi terus-menerus. Dan itulah sebetulnya kekuatannya Marc Marquez. Jadi kalau dikaitkan dengan update ECU Magneti Marelli deh, yang sekarang ada stability controlnya. Kan kemarin Casey Stoner sempat ditanya sama teman-teman jurnalis ya. Jadi pendapat lo apa nih dengan era MotoGP modern yang sangat canggih ini? Ya Casey Stoner tadi bilang bahwa memang sekarang itu jadi kayak pertempuran antar engineer bukan skill dari rider itu sendiri. Nah, Marc Marquez ini sebetulnya kenapa dia bisa benar-benar punya cara untuk mengatasi segala hal, segala masalah yang ada di motornya, karena gue yakin motor tuh gak ada yang sempurna dan motor itu pasti ada aja masalahnya. Tapi kenapa Marc Marquez bisa mengatasi hal ini dan rider lain gak bisa? Karena dia punya pengalaman pernah race dengan electronics yang sangat minim. Jadi dia udah punya skill, udah punya jam terbang, oke, kalau ini gak bisa, elektroniknya ini harus gue akalin, gimana caranya? Nah, itu adalah kelebihan dari Marc Marquez. Sementara kalau rider-rider yang masih muda hitungannya, ya Pecco Bagnaia kan hitungannya masih muda banget dibandingin Marc Marquez. Pecco baru masuk MotoGP, Marc Marquez udah jadi juara dunia. Jadi kebayangkan, memang jam terbang dan juga pengalaman bisa race MotoGP di era yang berbeda dengan teknologi yang berbeda, itulah yang membuat Marc Marquez tuh jadi punya kelebihan dibandingkan rider-rider yang lain. Gitu katanya Casey Stoner, bukan kata Lucy Wiryono ya. Kalau nggak terima silakan telepon Casey Stoner. Bentar. Halo Casey, ada yang nggak terima? Kamu mau jawab? Ini ngomong sendiri sama Casey Stoner ya. Gitu guys. Nah sekarang kita ngomongin prediksi. Hari ini race-nya berlangsung jam 7 waktu Indonesia Barat. Kalau gue prediksi udah pasti jelas Marc Marquez. Meskipun dia start di P4 itu gak masalah menurut gue karena ya dia tuh udah kelihatan banget memang punya sesuatu yang lebih kok. Kemarin dia race di sprint tuh kayak belum optimal juga. Jadi santai, gue pasti masih pegang Marc Marquez. Sementara Pecco Bagnaia minimal kayaknya sih harusnya dia bisa podium di sini. Mungkin P3. Tapi Alex Marquez juga akan sangat kuat hari ini meskipun kalau nggak salah dia itu masih ada long lap penalty yang harus dilakukan di race hari Minggu ini. Kalau gue nggak salah ya, mudah-mudahan. Kalau salah maaf, gue lupa. Tapi kayaknya iya deh. Gara-gara insiden dari seri sebelumnya. Nah, jadi kalau prediksi gue ya udah pasti 1 Marc Marquez, 2 mungkin bisa jadi Alex Marquez atau Pecco Bagnaia. Atau bisa juga Pedro Acosta atau Marco Bezzecchi yang bisa memberikan kejutan. Jadi antara ya orang-orang itulah pokoknya rider-rider itu yang kayaknya hari ini bisa ada di posisi 2 atau 3. Kalau 1 udah pasti Marc Marquez kecuali kalau dia ada apa-apa ya. Tapi di luar itu Marc Marquez pasti akan bisa meraih kemenangan pertamanya di Red Bull Ring. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton hari ini. Jangan lupa buat di like, komen, dan juga share konten ini ke teman-teman yang lain. Besok
Gue akan kembali lagi hari Senin jam 7 malam untuk memberikan review untuk race-nya ya. Jadi jangan lupa nanti malam race-nya jam 7 malam. Dan kalau kalian pengen dapetin konten yang lebih dulu atau mungkin kalian tadi penasaran sebetulnya apa sih masalahnya Peko, emang kapan pernah kejadian dan sebetulnya masalahnya apa, ada datanya. Nanti akan gue tunjukin khusus buat member. Silakan gabung dengan membershipnya Pedok Talk dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Sehat-sehat semuanya, jangan lupa kasih episode ini buat teman-teman yang pengen tahu apa yang terjadi di sprint kemarin. Bentar dong, sebelum pamit. Masa tadi di depan ada, sekarang penutupnya kita nggak bahas. Momen yang paling bikin gimana gitu ya di sprint kemarin bukan terjadi pada saat race-nya, bener nggak? Tapi di saat sebelum mulai sprint di mana ada Valentino Rossi, ada Marc Marquez, papasan tapi mereka tidak menyapa. Tapi ternyata ya guys, yang namanya juga luka lama mungkin terlalu dalam. Jadi udah 10 tahun pun masih berasa sampai nggak mau nyapa. Tapi buat yang fansnya Valentino Rossi dan juga fansnya Marc Marquez, ya itu kembali kepada pilihan Anda masing-masing. Karena memang sebetulnya dengan kejadian itu bukannya bikin tambah adem, bisa jadi bikin antar fansnya ini malah makin julid, malah makin panas. Aku nggak ikut-ikutan, kalau di sini kita berkumpul semua mau ngefans sama siapa aja, pokoknya kita ngobrolnya di Pedok Talk, oke? Terima kasih banyak sekali lagi buat perhatiannya, kita akan ketemu lagi besok di Pedok Talk jam 7 malam. Sehat-sehat, bye!